Kita akan menyambung keistiqomahan pelajaran kita sampai halaman 96. Betul? Betul ya? Ini saya batasi 96. Maqalah yang ke-6. Wa bil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah ke-6. An Abdullah bin al-Mubaraki man shalla kulla yawmin ithnatai asyrata raka'atan faqad adda haqqas salati wa man shoma min kulli syahrin thalathata ayyamin faqad adda haqqas siyami wa man qara'a kulla yawmin mi'ata ayatin faqad adda haqqal qira'ati wa man tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin faqad adda haqqa sadaqatin. Imam Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu mengatakan, kata beliau A atau 1, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat setiap hari, sungguh dia telah menunaikan haknya sholat. Nah, ini kalau kita amati di perinciannya, ya, kan keterangannya itu yang dimaksud sholat sunnah 12 rakaat di sini perinciannya sebagai berikut. 2 rakaat sebelum subuh, ini termasuk muakkad. 2 rakaat sebelum zuhur, 4 sudah berarti. Ini yang 2 rakaat sebelum zuhur juga muakkad. 2 rakaat sesudah zuhur, 6 jadinya ya. Ini juga termasuk muakkad. 2 rakaat sebelum asar, ini ghairu muakkad. 2 rakaat sesudah maghrib, ini muakkad. Nah, ini kalau perincian yang ada di sini. Tapi nanti ada perincian yang lain lagi. Di sini disebutkan kelanjutannya. Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu menambahkan bahwa sholat sunnah yang 12 rakaat itu adalah sebagai berikut. Nah, lain lagi cara menghitungnya. Pertama, 4 rakaat sebelum zuhur. Ini 2-nya muakkad, 2-nya ghairu muakkad. Kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, ini muakkad, 6 jadinya. 2 rakaat sesudah maghrib, 8 jadinya. Itu juga muakkad. 2 rakaat sesudah isya, ini juga muakkad, 10. Dan 2 rakaat sebelum subuh, ini juga muakkad. Nah, jadi ulama menghitung 12 rakaat sehari semalam itu dengan gaya yang berbeda-beda. Iya, kalau di dalam kitab, kalau tidak salah, saya ingat saya waktu belajar kitab Fathul Qorib, itu yang muakkad ada 10, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 6 sudah, 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10. Selain daripada itu hukumnya ghairu muakkad. Apa maksud muakkad sama ghairu muakkad? Dijelaskan sama Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid di dalam kitab beliau yang bernama Al-Wasaya. Itu yang dimaksud muakkad tadi adalah kesunahan yang tidak pernah ditinggal oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibuat wajibah atau memang rutinan wajib gitu. Kalau yang ghairu muakkad itu artinya Rasulullah kadang mengerjakan, kadang tidak mengerjakan. Tapi kalau yang muakkad itu mesti dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya lanjutkan dulu yang terjemahan induknya. Jadi kan tadi sudah disebutkan yang A, barang siapa mengerjakan sholat sunat rawatib 12 rakaat setiap hari,
sungguh dia telah menunaikan haknya sholat dengan perincian sebagaimana tadi. Nah, kemudian yang B atau yang kedua, barang siapa berpuasa setiap bulan 3 hari, sungguh dia telah menunaikan haknya puasa. Nah, di sini ada tak perincian puasa? Ada, ya. Ini saya bacakan dulu aja, nanti biar kita baca perinciannya. Yang C atau yang ketiga, barang siapa membaca Al-Quran setiap hari 100 ayat, sungguh dia telah menunaikan haknya membaca Al-Quran 100 ayat. Ada ulama yang mengkadarnya itu 3 lembar, ya, maksud 100 ayat itu. Artinya nih, kalau kita kurang daripada itu sehari semalam, berarti kita belum memenuhi hak Al-Quran. Nah, kemudian yang keempat, barang siapa bersedekah setiap hari Jumat sedirham, sungguh dia telah menunaikan haknya sedekah. 1 Jumat sedirham, 1 Jumat sedirham. Itu berarti dia menunaikan haknya sedekah. Nah, saya lanjutkan di perincian. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabarani radhiyallahu anhu disebutkan sebagai berikut. Masalah salat tadi nih. Man shalla qabla adh-dhuhri 4 raka'atin ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi wa man shallahunna ba'da al-isya'i kamithlihinna min lailatil qadri. Rawahu At-Tabarani. Artinya, barang siapa melakukan sholat sebelum zuhur sebanyak 4 rakaat, ini macam tadi perinciannya, kalau 4 rakaat sebelum zuhur berarti 2-nya muakkad, 2-nya ghairu muakkad. Seakan-akan ia melakukan sholat tahajud 4 rakaat pada malam harinya. Seakan-akan. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat 4 rakaat sesudah isya, lazimnya kita 2 rakaat sesudah isya nih, ternyata milihnya 4 misal, tidak ada masalah juga. Maka seakan-akan ia melakukan sholat 4 rakaat di malam Qadar atau malam Lailatul Qadar. Seafdol-afdolnya sholat sunnah itu adalah sholat sunat rawatib, ya. Oleh karena itu Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, laisa syai'un ya'dilu as-salata al-laili as-salata al-laila min salatin nahari. Wallahu alam itu ya, bentuknya seperti itu kata-katanya. Kok saya cenderung as-salata itu tidak ada alnya. Kalau tidak ada alnya berarti salatal laili. Makanya imbangannya min salatin nahari, ya. Illa arba'an qabla adh-dhuhri wa fadluhunna ala salatin nahari ka fadlil jama'ati ala salatil wahidi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusallihinna wa yutilu fihinna ar-ruku'a was-sujuda. Artinya tidak ada amal yang dapat mengimbangi salat malam. Tahajud maksudnya. Nah, itu kalau di dalam kitab Al-Wasaya itu tahajud sama Qiyamul Lail itu beda, ya. Bedanya cuman di apa kata orang tuh, teknisnya aja. Kalau dia ini ceritanya dua-duanya sesama malam. Tahajud ya malam, Qiyamul Lail ya malam juga. Di mana bedanya? Sebelum tidur apa tidak? Kalau dianya sebelumnya itu tidur, berarti setelahnya namanya tahajud. Kalau dia tidak ada tidurnya, namanya Qiyamul Lail. Walaupun sampai ke subuh. Bedanya cuma di situ. Saya ulangi, tidak ada amal yang dapat mengimbangi sholat malam atau tahajud daripada sholat siang, kecuali sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat. Artinya sholat tahajud atau sholat malam itu lebih utama daripada sholat di siang hari. Nah, yang bisa ngimbanginya cuman 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, keutamaan sholat sunat sebelum zuhur dibandingkan dengan sholat siang lainnya
bagaikan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendirian. Itu keutamaan 4 rakaat sebelum zuhur tadi itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebagai berikut. Berarti ini hadis. Innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus samai fa uhibbu ayyas'ada li fiha amalun shalihun. Sesungguhnya saat rukuk dan sujud itu adalah saat terbukanya pintu langit. Ya. Maka aku ingin agar amal baikku naik pada waktu itu. Ya. Kemudian waman soma. Nah, ini pembahasan sudah puasa lagi. Tadi sholat, sekarang beralih ke puasa. Makanya tadi saya tidak langsung ngambil ke sini, tapi saya bacakan dulu makna inti tadi itu, karena nanti terlalu jauh nyeretnya gitu. Wa man shoma min kulli syahrin salasata ayamin faqad adda haqqas shiyami wa man qara'a kulla yawmin mi'ata ayatin faqad adda haqqal qiraati wa man tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin faqad adda haqqas shadaqati. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa yang berpuasa setiap bulan 3 hari, sungguh dia telah menunaikan puasa yang sebenarnya, atau hak-hak puasa itu ya. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran setiap hari 100 ayat, sungguh dia telah menunaikan membaca Al-Quran yang sebenarnya, haknya juga sama. Dan barang siapa yang bersedekah pada hari Jumat sedirham, sungguh dia telah menunaikan sedekah yang sebenarnya, hak sedekah itu. Nah, keterangan baru perinciannya. Yang dimaksud dengan puasa 3 hari setiap bulan adalah puasa Ayyamul Bid, yaitu hari Ayyamul Bid, hari 2 yang pada malamnya terang bulan. Di bahasa hari 2 ya. Maksudnya yaitu tanggal 13, 14, 15. Ini apa tuh sama dengan hari 2 tuh? Saya tidak paham tuh ya. Ada bahasa hari 2 tuh. Kayak macam tambahan aja lah begitu. Intinya biasa Ayyamul Bid itu adalah tanggal 13, 14, 15 di hitungan bulan Hijriyah. Nah, kita ini insyaallah bihaulillah wa quwwati, kalau tidak meleset nisfu Sya'ban kita di hari Minggu. Ya. Berarti 1 minggu ke depan. Ini hari Jumat, Sabtu, Minggu, nah minggu berikutnya. Berarti kalau disesuaikan dengan tanggal ini, berarti mulai daripada hari Jumat, Sabtu, Minggu. 13, 14, 15. Insyaallah tuh. Kalau dia menyendiri, kan makruh puasa tuh hari Jumat nanti. Nah, tapi karena dia nyampok sekaligus Sabtu, sekaligus minggunya, ya maka hukumnya tetap sunnah. Ada yang mengatakan ulama bahasa kemakruhan puasa di hari Jumat menyendiri itu kalau tidak ada momennya. Kalau ada momennya tetap sunnah. Ya, contoh nih, misalnya nanti pas hari Jumat itu jatuh pada hari Arafah misal, ya maka dia tetap sunnah. Atau hari Jumat itu jatuh hari Asyura, ya, karena ada momennya walaupun sendirian dia hukumnya tetap sunnah. Nah, tidak ada momen begitu tuh ujuk-ujuk istilahnya itu, tiba-tiba kok mau puasa sunnah dewean aja hari Jumat. Nah, itu yang hukumnya makruh ya. Kecuali tanggal 13 bulan haji. Ya betul. Itu termasuk hari, karena termasuk hari tasyrik ya. Karenanya untuk bulan haji Ayyamul Bidnya adalah 14 dan 15 dan 16, bukan masuk ke 13 untuk khusus bulan haji atau bulan Dzulhijjah ya. Disunnahkan berpuasa 3 hari setiap bulan karena Allah Ta'ala berfirman, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan amal baik, maka akan dibalas dengan 10 kali kebaikan. Nah, 3 hari kali 10 sama dengan 1 bulan. Kan 3 hari tidak puasanya. Setiap hari mewakili 10 kali lipat.
Berarti setiap hari itu mewakili 10 hari. Karena 3 hari berarti sama dengan mewakili 30 hari. Berarti setara dengan 1 bulan. Gitu. Maka puasa 3 hari sama dengan puasa sebulan penuh. Begitulah dijelaskan dalam kitab At-Tuhfah. Kemudian membaca 7 macam surah munjiat, surah-surah yang menyelamatkan. Tiap hari itu lebih utama. Suratal munjiati as-sab'ati wahiyah. Nah, 7 surat munjiat disebut munjiat. Al-munjiat itu maknanya menyelamatkan. Macam sholawat, ada baca sholawat munjiat, ada yang bilang membaca sholawat munajjiat. Kalau pasnya munjiat kebanyakan secara umum. Karena kita bacanya tunjina. Ya. Itu munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina. Memang ada yang baca tunajjina. Tapi umumnya kita baca tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat, ya. Min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Itu namanya shalawat munjiat. Nah, ini ada surah al-munjiat as-sab'ah, surat-surat yang insyaallah nih saya amati ibu-ibu sudah rajin mengamalkannya. Ya, rajin ibu-ibu mengamalkan 7 surat nih. Makanya ibu-ibu kalau ngisi pengajian sore itu biasa jam 1, jam 2 itu sudah mulai, baliknya jauh hari itu karena memang membaca 7 suratnya. Jadi kalau begini ini kalau urusan amalan kalah kita. Ya, terus terang aja kita ini kalah. Nah, cuman apa ya? Itu urusan amalan lah. Cuman kelemahan begini ini boleh nanti biasanya habis bacaan nyambati orang, jadi habis lagi pahalanya. Biasanya begitu kelemahannya. Nah. 7 surat munjiat itu ialah surah sajadah. 2 surah Yasin, 3 surah Fussilat, 4 surah Ad-Dukhan, 5 surah Al-Waqi'ah, 6 surah Al-Hasyr, dan ke-7 surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk itu. Nah, itu dia kumpulan Al-Munjiatis Sab'ah, itu suratul Munjiatis Sab'ah. Dan bacalah pada waktu subuh dan sore A. beberapa ayat-ayat surah Al-Hadid, ya. Yang B. beberapa ayat terakhir surah Al-Hasyr. Kemudian yang C atau yang ketiga surah Al-Ikhlas. Yang D surah Al-Mu'awwidzatain, yaitu surah Qul a'udzu birabbil falaq dan surah Qul a'udzu birabbin nas. Nomor 3 dan 4 masing-masing 3 kali. Maksudnya C dan D itu 3 dan 4, 3 kali, 3 kali, ya. Habis untuk makalah yang ke-6 sesuai dengan pembahasannya. Nah, kemudian makalah yang ke-7, nah sedikitlah kita tambah. Qala Umaru radhiyallahu anhu al-buhuru arba'atun, al-hawa bahrul dhunub, wan nafsu bahrul syahawat, wal mautu bahrul a'mar, wal qabru bahrun nadamah. Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa lautan itu ada 4. Ya, istilah majazi ini ya. Lautan itu ada 4. Pertama, lautan dosa, yaitu kecenderungan nafsu pada keinginan yang tidak dikehendaki syarak. Itu lautan dosa kata beliau. Jadi kecenderungan nafsu kita kepada keinginan yang tidak dikehendaki syarak atau bertentangan dengan aturan-aturan syarak, itu namanya lautan dosa bahasa beliau, ya, atau hawa itu lautan juga namanya, ya. Lautan dosa. Kemudian yang B, lautan syahwat bahasanya,
nafsu maksudnya itu ya. Lautan syahwat yaitu nafsu birahi yang mendorong seseorang untuk mencari kenikmatan jasmani berupa makan, minum yang lezat-lezat dan bersetubuh. Nah, itu namanya lautan nafsu. Nah, kemudian yang C, lautan umur, yaitu maut atau kematian. Jadi kematian itu dianggap lautan yang sangat dalam bagi umur kita. Bahrul A'mar itu rahasia yang sangat terpendam daripada kehidupan. Umur itu kan berjalan, nah, tapi nanti puncaknya di kematian itu. Habis istilahnya riwayat kalau sudah bahasa mati itu. Nah, kemudian yang D atau yang keempat, lautan kesedihan atau lautan penyesalan. Nadamah itu penyesalan mestinya, yaitu alam kubur atau alam barzakh. Nama aslinya sebenarnya alam barzakh, cuman sering orang menyebut dengan sebutan alam kubur. Kenapa? Ghalib itu umumnya saja, karena umumnya orang meninggal itu masuk kubur, walaupun tidak pasti setiap orang meninggal masih masuk kubur. Kalau orang meninggal tuh pasti masuk alam barzakh. Nah, kenapa ya? Karena tidak semua orang meninggal masuk kubur. Kayak contoh orang mati tenggelam di laut, itu tidak dikubur. Atau ada orang dimakan binatang buas, itu juga tidak masuk kubur. Tetapi yang pasti mereka masuk alam barzakh. Nah, jadi di alam barzakh itu banyak orang yang akan menyesal. Ya, kenapa menyesal? Karena sebelum masuk kubur tidak mempersiapkan dulu bagaimana kehidupannya di alam kubur. Nah, termasuk amalan yang insyaallah bihaulillah wa quwatih bisa menjadi munis. Nah, apa tuh? Penghibur kita di alam kubur nanti, yaitu di antara nih hadir ke majelis ilmu, ya. Termasuk juga yang bisa menyinari atau menerangi kubur kita itu adalah berbakti kepada abah mama kita. Nah, itu makanya lakukan hal-hal yang menyenangkan kepada almarhum almarhumah kalau memang abah mama sudah meninggal dunia. Kalau belum meninggal dunia berarti ya masih hidup. Mati-matianlah menyenangkan hati orang tua. Makanya pintar-pintar merasa kalau masih punya orang tua tuh. Pintar-pintar merasa itu maksudnya setiap anak itu pasti tahu karakter orang tua masing-masing. Apa yang beliau senangi, apa yang beliau tidak senangi. Jadi seakan-akan tuh amal tidak perlu banyak, asalkan pas momennya, pas waktunya, tepat sasarannya, walau sedikit tapi berkualitas, itu lebih baik. Nah, jadi supaya tadi di alam barzakhnya kita tidak menyesal. Untuk hukum bebalas itu artinya kita ingin mendapatkan karma yang baik. Kalau kita pengen sering dikirimi orang, waktu di alam barzakh itu dikirimi pahala-pahala, baik pahala Fatihah, Yasin, tahlil, sedekah. Nah, berarti sebelum kita memasuki alam barzakh itu, sejak dinilah kita membiasakan melakukan itu juga. Ya, terutama tadi untuk orang tua, secara umum untuk muslimin, muslimat. Maka sering saya ingatkan tuh, kalau berdoa itu jangan untuk sendirian, tapi biasakan mendoakan muslimin muslimat dalam segala hal. Kalau minta ampuni dosa kita, mintakan ampun juga dosa muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Gitu. Ya. Kalau kita minta keselamatan, nah mintakan juga keselamatan muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Gitu. Kalau kita pengen jauh balak musibah, mintakan juga jauh balak musibah muslimin muslimat. Begitu. Terus supaya apa tadi? Allah kan la yadhi'u ajroman ahsana amal. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan baik yang dilakukan oleh hambanya. Kalau sekarang mumpung kita masih hidup, kita yang melakukan itu kepada orang lain, insyaallah bihaulillah wa quwwati, kalau kita telah meninggal dunia nanti akan Allah bikin hamba-hamba Allah yang lain pun akan melakukan hal yang sama untuk kita. Nah, bukankah itu yang termasuk kita harapkan gitu? Supaya tadi apa?
kita walaupun masuk ke lautan nadamah, penyesalan, tapi insya Allah kita tidak akan menyesal masuk ke alam kubur itu. Kenapa? Karena sudah kita persiapkan sebaik mungkin. Nah, kemudian makalah yang ke-8, wallahu alam bissawab. Kita cukupkan lah ya. Sudah